Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam kondisi baik pada hari ini dan selamat datang di webinar strategi entry dan exit untuk trader pemula, masuk pas, keluar gas. Perkenalkan, saya Benedikta dan hari ini saya akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 60 menit dalam sesi yang bakal ngebuka wawasan dan bikin trading kamu lebih terarah. Tapi sebelum itu mungkin aku perkenalkan sedikit juga apa itu Rankia. Jadi Rankia adalah komunitas finansial terbesar di Eropa yang sudah berdiri sejak tahun 2003 dan baru hadir di Indonesia sejak 2024. Kami menyediakan forum untuk membahas soal pasar keuangan, konten edukatif baik artikel maupun video, webinar, hingga tools yang bantu kamu bikin keputusan finansial yang lebih baik. Semua bisa kamu cek di website rankia.id atau di channel YouTube dan Instagram Rankia Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, udah entry tapi bingung kapan keluar. Terlalu cepat ambil profit, malah naik terus. Tahan rugi terlalu lama, akhirnya nyesel dan yap, semua itu terjadi karena nggak punya entry dan exit plan yang jelas. Dan itu sebenarnya wajar banget buat trader pemula. Itulah kenapa kita adakan webinar kali ini supaya kamu bisa dengan strategi, bukan. Hari ini sudah bergabung bersama kita semua seorang narasumber asing di dunia trading. Beliau adalah Om Ben Trader, seorang edukator saham dan trading coach, sekaligus CEO komunitas saham BPC yang aktif dan banyak trader dari ya. Halo Om Ben. Halo, apa kabar Om hari ini? Gimana cuankah baik, hari ini baik, tradingnya? Ya, bagus. Market lagi oke ya, akhir-akhir ini. Ya, lagi all time high lagi ya Om ya? Ya, IHSG. IHSG-nya lagi kenceng banget, jadi saham-saham juga lagi oke sih menurut saya. Oke, Om. Kali ini kan kita bakalan bahas soal strategi untuk trading, terutama untuk pemula ya Om. Om mungkin bisa Om Ben jelasin nih, sharing juga ke kita semua, gimana sih awal Om Ben mulai menyadari kalau kita tuh sebenarnya memang penting banget untuk membuat strategi exit dan entry plan itu. Ya, jadi untuk bisa bikin entry plan itu teman-teman yang dibutuhkan itu adalah mengerti analisanya, ya. Karena tanpa adanya analisa, saya rasa teman-teman itu akan kesusahan untuk entry-nya di mana, exit-nya di mana ya, karena sesimpel nggak ada analisa, ya kan. Karena itu kita butuh analisa dan menurut saya analisa yang paling basic adalah analisa teknikal, ya. Itu bisa dipelajari semua orang ya, dan berdasarkan chart dari situ kita bisa ngerti bahwa kita entry di mana sih, kita exit di mana, ya kan? Seperti itu. Jadi penting banget teman-teman untuk belajar teknikal. Itu menurut saya yang paling penting, itu nomor 1. Seperti itu. Oke. Kalau untuk teknikal sendiri untuk pemula nih Om, kalau Om bisa share, sebenarnya teknikal apa yang paling mudah untuk pemula belajar dan bisa langsung diaplikasikan di dunia trading begitu? Nah, teman-teman kebanyakan tuh salah kaprah dengan teknikal. Jadi teman-teman berpikir bahwa teknikal itu harus kita pakai indikator, indikatornya harus yang banyak, yang ribet dan yang rumit. Sebenarnya enggak. Jadi teknikal itu basicnya adalah support, resist dan trend. Itu yang harus diketahui. Jadi basicnya di sana. Jadi sebenarnya saya pribadi pun terkadang jarang pakai indikator karena dengan support, resist dan trend saya udah mengerti nih sahamnya di area mana. Karena ketika saham berada di sebuah support ya dengan posisinya tren naik ya, kita bisa entry di sana dengan lebih baik lagi. Jadi yang perlu diketahui itu. Nah, tapi teman-teman kebanyakan nanyanya adalah Om Ben pakai indikator apa, moving average berapa dan lain sebagainya ya. Padahal yang utama adalah support, resist dan trend. Dimana kalau misalnya sebuah saham itu berada di area support, itu adalah area entry kita, low risk. Jadi resikonya rendah. Karena ketika nanti jebol support ya, kita bisa pasang stop loss. Nah, saya pribadi, saya menentukan supportnya itu di mana dulu. Ya, kalau untuk scalping biasanya saya pakai chart intraday ya, chart 5 menit, 10 menit seperti itu, ya.
saya pakai dengan intraday itu saya juga cari supportnya di mana, ya kan. Nah, stop loss saya berapa? Biasanya stop loss saya minus 3% dari support tersebut. Nah, untuk TP bagaimana? Saya cari resistnya. Ya, saya cari resistnya dan di situ area yang saya mulai taking profit, ya kan. Nah, di situ teman-teman bakal ngerti, oh, kita ini kalau mau entry saham, ya kan, kita punya resiko berapa sih sebenarnya dengan harga sekarang. Misal contoh begini, saham A sekarang harganya 106, memiliki support di area 100, resistnya di area 110. Berarti kalau udah di 106, ini kan lebih dekat ke resist daripada ke support. Nah, kalau saya menemukan menarik saham tersebut ya, saham tersebut oke, saya akan tungguin apa? Tungguin dia ada retrace ke support sedikit ya, mungkin 103, 102, saya akan mulai entry. Stop loss di berapa? Saya akan stop loss di 98 atau 97, ya kan? TP-nya di berapa? Ya bisa mungkin karena tadi tertingginya 106, saya bisa TP di 106 sampai resistnya 110. Saya akan melakukan taking profit bertahap. Nah, itu dengan seperti itu kita nggak akan kesusahan, nggak akan panik karena apa? Udah ada support di mana, resist di mana seperti itu. Oke, oke. Berarti sebenarnya mungkin buat trader pemula banget nih mungkin akan masih tetap bingung ya Om. Support resist ini bagaimana Om Ben sendiri menganalisis, oh ini sepertinya harga supportnya di sekian, harga resistnya di sekian begitu. Oke, saya coba share screen ya. Ya, boleh. Sebentar ya, saya siapin dulu untuk layar saya. Oke. Oke. Teman-teman yang udah join, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja. Nanti kita akan pilih, Om Ben akan pilih dan akan dijawab langsung oleh Om Ben. Namun sebelum kami memilih pertanyaan dari komen, sebelumnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ketika teman-teman melakukan registrasi di website rankia.id. Oke, saya coba. Nah, ini. Nah, oke. Nah, udah muncul teman-teman? Ya. Udah ya. Nah, ini adalah chart dari BBRI ya. Saya pakai yang paling simpel aja, BBRI, saham yang memang memiliki investor retail terbanyak ya, seperti itu sekarang. Nah, BBRI ini kalau teman-teman perhatikan ya, nah ini sebenarnya supportnya di mana sih, ya kan? Nah, kalau di area yang di sini, ini kan banyak sekali gap down ke bawah ya, gap down ke bawah tapi balik ke atas. Nah, tapi dari sisanya ini ya teman-teman bisa melihat supportnya BBRI yang kuat tuh di mana untuk kita entry. Nah, kita bisa entry di area sini nih. Nah, ya di area sini. Nah, apalagi ketika dia naik seperti ini, dia membentuk pantulan di sini ya. Dia sempat naik lagi, dia turun ke area sini. Berarti di area kuning ini adalah area demand area menurut saya ya, area permintaan. Ya, itu area support. Nah, sekarang kalau dengan lihat chart seperti ini, resistnya di mana? Nah, resistnya itu bisa di daerah sini, teman-teman. Di 4.300-an ini. Nah, kalau teman-teman mengetahui seperti ini ya, waktu BBRI di bawah ini di 37, teman-teman malah nggak panik, ya kan? Malah nyicil beli, ya kan? Nyicil beli sampai berapa? Kalau dari 37 ini ya bisa sampai 35, ya kan? Areanya di sini ya. Kalau jebol lagi ke bawah ya baru stop loss ya. Mungkin di 34.50, 34 baru stop loss. Nah, kita pribadi di komunitas PPC juga ada rekom BBRI di area ini karena yang mesti teman ketahui lagi adalah seperti ini. BBRI ini selama beberapa hari ya di area sini ini membentuk kayak pola sideways ya, sideways aja, supportnya masih sama ya, supportnya di area sini ya. Kelihatan kan di 37 ini nggak pernah jebol ya, nggak pernah jebol. Nah, baru kencang ke atas dengan volume ya kan. Dan di sini memang dia ada break dari area resist di 3950 ya. Nah, saya juga kemarin sempat bilang di subscriber juga ya bahwa BBRI boleh nge-swing ketika posisinya di atas ini. Saya bilang entry-nya di mana batasnya? Batasannya kalian pakai 3950. Kenapa begitu? Karena di sini ada area resist yang udah di break. Resist yang udah di break akan jadi support, ya kan? Nah, BBRI low-nya di 3990 nggak turun lagi dan kemudian naik. Nah, itu salah satu cara untuk menentukan entry-nya, teman-teman. Lalu bagaimana semisal ini kan BBRI ya, apakah bisa diaplikasikan ke yang lain ya, misalnya kayak gold ya, saya akan coba ya gold ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Saya akan coba gold sebentar. Nah, ini agak ruwet, saya udah gambar garis terlalu banyak. Saya ini aja ya. Nah, gini. Nah, kalau gold saya pakainya
time frame 1 jam, ya kan, time frame 1 jam aja. Nah, kalian lihat nih, sebenarnya sama. Kalau teman-teman ada subscriber saya yang ngerti plan saya hari ini, kenapa sih saya membuat entry supportnya di sini. Nah, ini teman bisa lihat nih. Nah, ini juga terbentuk area support, ya kan, dia nggak jebol. Ya, ini saya pakai moving average buat tambahan aja supaya melihat bahwa ini memang uptrend, ya kan. Seperti itu. Apalagi kalau kalian lihat di ke belakang ya, ini tiap kali di area 3370 ini gold ini selalu ada rejection. Selalu mantul, mantul, mantul. Nah, ya kan? Selalu mantul-mantul seperti itu. Nah, cuman yang mesti diketahui ya, kita punya area resist di sini gold ini nih. Nah, ini, ya kan? Ada area resistnya di sini. Ya. Nah, ini adalah area TP kita, ya kan? Nah, cuman kalau memang dia di jam market US ini, market Amerika dia bisa break ke atas, ya dia mungkin bisa menguji di sini. Ya, di 3390. Nah, ini juga kalian bisa pakai. Jadi setiap time frame yang ada di dalam chart itu bisa dipakai teman-teman, termasuk saham gorengan, ya kan? Karena kan kalau gorengan kita pakai mungkin 5 menit, ya kan? Chart 5 menit. Saya coba tunjukin lagi. Tadi saya ada di saham MPXL, ya kan? MPXL ini volumenya besar sekali hari ini, makanya saya tadi tertarik untuk sesi 2 ya buat teman-teman yang ngikutin di subscriber juga. Nah, kenapa begitu? Ya karena kita lihat, ya kan? Nah, kita lihat ini. Ini di chart 5 menitan, ya kan? Ketika pagi ya, ketika pagi dia membentuk high di sini. Nah, berarti 140 kita bisa pakai jadi area resist nih. Ya kan? Dia turun di sini, dia volumenya kenceng, break ke atas. Nah, ketika break ke atas saya nggak mau ngejar. Saya akan entry di mana? Ketika dia menguji di area garis ini, ya kan? Ini sampai 138 kan tadi kan ya. Ini oke lah, saya masuk di 140 sampai di sini saya sebenarnya 136. Ini adalah area entry saya sebenarnya di daerah sini. Stop loss-nya di mana ya? Kalau jebol di daerah sini 134 ya kan. Tapi ternyata MPXL juga ketahan di sini dan akhirnya naik ke atas. Nah, ini yang mesti teman-teman ketahui untuk scalping pun kita bisa memanfaatkan untuk dengan TA sebenarnya ya. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Di 146 dia kan high-nya tadi 146 sempat ya. Kemudian dia turun, uji support dia break. Dan kalian lihat ya, di chart ini dia tidak turun dari 146, 145. Ya ini sempat ada jarum 145 kemudian balik ke atas lagi. Nah, ini kita bisa ngerti, oh ternyata di saham gorengan pun bisa gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kalau kita cari resistnya di mana? Nah, saya kalau resist saya selalu balik ke chart daily, ya kan? Nah, di chart daily-nya ini. Nah, di chart daily ini saya akan coba cari ya. Nah, ternyata kan nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan saya akan bedah di 1 jam. Nah, begini kan. Nah, begini kalian lihat di daerah area di sini tuh ada gap kan. Ada gap ya, ada gap down di sini. Nah, berarti ini kita bisa pakai, ini bisa jadi resist kuat nih di area sini. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, kalian lihat, nah di sini. Terus kalau dilihat lagi dari chart 1 jamnya ini ya, dia ada base di sini nih. Nah, 149 ya kan. Nah, makanya kenapa di area sini dia berat ya kan, ada seller terus karena memang ini area resist. Tapi dengan volume yang gede seandainya dia bisa break, maka dia akan menguji area 155 ini ya. Jadi itu adalah TA yang saya pakai, analisa teknikal. Di sini kita bisa menentukan oh resikonya di mana dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Oke, Om. Untuk ini ada pertanyaan menarik sih, Om. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa support dan resisten itu kuat, bukan sinyal palsu istilahnya dari pasar? Nah, untuk mengetahui support dan resist, teman-teman harus mengerti begini prinsipnya. Sebuah saham kalau menguji area tertentu, misal contoh ya, kayak BBRI di 37 itu mantul-mantul terus, setiap turun ke 37 dia balik. Semakin banyak pengujian di area 3.700 dan kuat, maka kita bisa bilang bahwa ini adalah support penting, support kuat, nggak boleh jebol. Karena prinsipnya adalah seperti itu. Itu kan prinsip supply and demand aja. Kalau permintaannya banyak di 37, maka nggak akan turun. Karena apa? Seller yang jual akan diserap oleh buyer. Sesimpel itu. Nah, ketika buyernya mengeringkan barang, kasarannya seperti itu, nggak ada yang jualan lagi, maka harga akan bergerak naik. Ini prinsip murni supply and demand. Dan ini terjadi di dunia ekonomi kita. Ya, kalau misalnya ada yang nimbun beras atau kelangkaan BBM, maka harga akan naik. Ya, dan ini berlaku di dalam market juga.
ya kan. Jadi support kuat di situ. Nah, yang bahaya apa? Kalau sebuah saham udah konsol di 37 misalnya BRI ya, kemudian dia jebol dari 3.700 dengan volume yang besar, alias guyurannya kencang, sellernya gede. Nah, itu bahaya. Ya, jadi ketika jebol di situ dengan volume gede, saya biasa akan mengurangi posisi atau cut loss, ya, atau TP mungkin ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami bahwa volume itu menentukan juga. Kita bisa lihat ketika dia pengujian support dengan volume kecil, artinya apa? Artinya sellernya sedikit, ya. Tapi kalau uji support jebol dengan volume gede, artinya apa? Ada tekanan jual yang besar. Nah, di situ kita harus mengambil keputusan untuk kalian mau cut atau kalian mau averaging down, lah itu pilihan kalian. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya melihat memang plan saya di 37 itu ada support kuat ya, saya akan cut ketika jebol dengan support saya akan cut seperti itu. Oke. Kemudian Om, sebenarnya time frame itu sendiri seberapa penting dalam strategi trading? Nah, kalau kita ngomong time frame ya, time frame itu kita pakai time frame yang mana? Itu saya selalu kembalikan kepada kalian. Kalian itu seorang trader ya, seorang scalper trading cepat ya, mungkin seorang swing trader yang main beberapa hari atau seorang investor kan begitu. Nah, seorang swing trader itu pakainya daily pasti. Ya, pakainya daily dan lain sebagainya. Kalau investor biasanya main lebih panjang lagi pakainya weekly chartnya. Ya, karena mereka main panjang, ya kan? Nah, kalau buat orang-orang yang trading ya, seperti kayak cari momentum tadi, kalian bisa bedah ke dalam 5 menit seperti itu, atau 1 jam ya. Jadi semakin kecil time frame itu volatilitas semakin tinggi. Nah, trader itu memanfaatkan volatilitas pergerakan harga tersebut. Tapi ingat teman-teman, dalam time frame itu ada yang namanya top down analysis ya. Dalam teorinya, teori TA. Top down analysis itu apa? Sebenarnya top down analysis adalah kalian harus menganalisa dari time frame yang paling gede dulu. Misalnya dari weekly, dari daily, sampai yang 5 menit. Karena apa? Karena time frame yang besar itu lebih kuat. Ya kan? Karena begini, time frame weekly itu kebentuk dari, kalau di saham ya 5 hari time frame daily. Ya kan? Berarti dari 5 hari ini jadi 1 candle weekly. Ya, 1 candle daily ya, itu bisa kebentuk dari beberapa jam candle 1 jam. Ya kan? Kan bursa kita dari jam 9 sampai jam 4 kan. Berarti kebentuk di situ. Nah, time frame 1 jam itu juga kebentuk dari berapa? Dari kalau dari chart 5 menitan berarti dia kebentuk dari 5 menit kali 12 candle. Ya, makanya apa? Makanya time frame yang lebih besar itu lebih powerful, lebih kuat untuk mencari di mana support, di mana resist. Jadi saya selalu mencari time frame daily dulu support resistnya di mana, baru saya kalau mau scalping saya akan bedah ke time frame yang lebih kecil seperti itu. Oke. Ini disclaimer dulu ya, Om. Disclaimer ini strategi pribadi ya, Om ya. Ya, ini strategi yang saya pakai biasanya seperti itu. Oke, baik. Terus Om, kalau Om Ben sendiri punya rule spesifik nggak? Kayak misalnya jangan entry di 15 menit pertama market buka gitu. Kalau saya pribadi, saya biasanya begini. Kalau saya menemukan misalnya ada sebuah saham yang memang naik kencang ya dengan akum yang bagus, kalau memang pagi mau ngejar dia gap up ya saya harus siap untuk cut loss. Karena apa? Volatilitas pagi terlalu kencang, ya kan? Nah, buat teman-teman yang pemula, saran saya jangan kejar seperti itu. Karena kalau kalian nggak siap, kalian akan kaget, kebingungan, akhirnya, aduh, jangan di cut loss deh, siapa tahu nanti mantul. Nah, itu yang bahaya sekali. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau trading pemula, ya teman-teman biarin dulu lah. Tadi seperti yang dikatakan ya mungkin 15 menit atau 10 menit awal biarin sideways dulu, kelihatan polanya baru kalian entry seperti itu. Karena jangan sampai ketika kemarin memang akumulasinya bagus. Jangan sampai ketika pagi mereka distribusi. Kan kita nggak bisa lihat broker summary ya, kan seperti itu. Nah, tapi kalian harus lihat ya, di mana resistnya. Ya kan, misalnya ada sebuah saham, gap up ke atas. Nah, gap up ke atas ini kena resist nih. Nah, itu bahaya. Ya, tungguin apa? Tungguin dia turun. Cari area supportnya. Ya, ketika dia membal ke atas, kemudian dia nggak kuat, dia turun. Nah, itu kita mulai bisa entry. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu pasti berhasil? Ya belum tentu. Tapi dengan kalian mengetahui di mana area support, kalian punya resiko itu sangat kecil. Ya, sehingga cut loss-nya terukur dibandingkan kalian nggak ngerti apa-apa, ngejar aja di atas. Kemudian kalian nyangkut dan kebingungan dan nyangkut, kan seperti itu. Oke. Om Ben, selain menggunakan technical analysis untuk mengetahui support dan resisten kuat dalam trading, apakah Om Ben juga menggunakan rasio tertentu seperti risk reward ratio? Ya jelas. Kan begini ya, dari support resist itu kita bisa mengetahui, ya kan.
misalnya dari area tadi ya, yang saya bilang ya, kita entry di 103, 101, stop loss-nya di 97. Kan kalian bisa hitung, dari 103 sampai 101 itu pembeliannya ke area stop loss itu berapa persen? Ya anggap aja minus 5%. Nah, kemudian kalian lihat resistnya di mana? Oh, resistnya di 110. Berarti kalian punya potensi sekitar 8%. Berarti kan 5/8, lebih banyakkan profitnya ya, kenaikan upside-nya daripada penurunannya kan, resikonya kan. Nah, itu makanya dipakai risk reward ratio-nya. Nah, sekarang kan teman-teman banyak sekali yang trading bilang begini, "Om Ben, saya 1%, 2% saya kabur." Nah, pertanyaannya saya cuma balikin kalian, kalau TP-nya 1%, 2%, stop loss-nya berapa persen? Biasanya teman-teman ya stop loss-nya minus 5%. Nah, itu salah. Karena apa? Resikonya gede. Artinya begini, kalau kalian trading 10 kali, kalian misalnya 3 kali kalah aja ya, itu mungkin yang 7 kali bisa kehapus profit kalian. Tapi kebalikannya, kalau kalian misalnya ya, kalian dengan risk reward-nya bagus ya, misalnya 1/2 ya, kalian dari 10 kali trading ya, boleh kalah 7 kali, tapi 3 kalinya itu bisa nutupi kalau kerugian kalian ya. Jadi risk reward ratio itu penting banget menurut saya. Oke, baik. Selanjutnya Om Ben, bagaimana nih kadang kan kita ketika menentukan risk reward ratio ini juga ada psikologis yang bermain ya Om. Seperti itu tadi misalkan, udah dapat untung segini sudah sesuai dengan rasio risk reward-nya. Tapi kok takutnya naik lagi kita tahan malah turun. Itu bagaimana mengatur psikologisnya Om Ben? Ya itu butuh latihan sebenarnya sih, karena teman-teman tuh harus belajar untuk mengendalikan psikologis. Nggak lain nggak bukan caranya cuman harus berlatih setiap hari. Artinya harus mencoba, ya harus trading. Nah, tradingnya bagaimana ya? Dengan lot yang terukur, yang kalian siap duit yang siap hilang. Nah, itu penting banget. Jadi kalau kalian berlatih ya, kalian akan lebih tajam, lebih kuat mentalnya. Dan kalian belajarlah, kalian udah bikin analisa ya, stick pada analisa kalian. Sehingga kalau misalnya gagal, kalian bisa ngerti, bisa cek, kenapa saya gagal sih analisa ini? Oh, ternyata ini sahamnya lagi downtrend, sellernya masih gede. Nah, berarti kalian salah kan? Kalian harus cari saham-saham yang akumulasi dan uptrend. Contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya kalian berhasil, kalian bisa ngerti, oh, saya berhasil ini bukan kebetulan, tapi memang saya udah analisa untuk saham ini, seperti itu. Oke, baik. Om Ben, kita lanjut ke pertanyaan dari para peserta ya, Om ya. Mungkin kalau tadi ada pertanyaan bagaimana pemula bisa membangun mindset dan psikologi trading yang benar agar disiplin dalam menjalankan strategi entry dan exit, mengendalikan emosi saat rugi maupun untung, serta konsisten belajar menemukan saham yang layak beli. Nah, kalau kita ngomong tadi ya, berlatih itu tadi ya, Om. Ya, kalian harus memiliki sistem dulu. Artinya apa? Kalau kalian nggak bisa analisa teknikal itu bingung kan, mau masuknya di mana? Nggak ngerti. Jadi yang perlu dilakukan adalah kalian mengerti analisa teknikal, belajar tadi support dan resist. Kalian latihan ya, kalian latihan terus setiap hari. Nah, di situ kalian bisa bikin trading plan. Trading plan itu akan bisa bikin kalau kalian mengetahui area supportnya di mana, resistnya di mana. Kalau kalian nggak mengetahui, nggak bisa bikin trading plan-nya bagaimana? Kan susah gitu loh. I see. Nah, kalau soal nanti Kemudian screening ini bisa macam-macam. Sekarang banyak fitur sekuritas yang menyediakan screener kan, kalian bisa pakai itu ya. Misalnya yang price-nya break dari MA20 yang ada volume yang volume spike ya kan, ada yang volumenya gede. Nah, dari situ kalian bedah lagi dari TA-nya. Ini mana yang menarik nih? Kan gitu. Ya, jangan dari screener langsung dimakan mentah-mentah, nggak gitu caranya. Kalian lihat di TA-nya bagaimana dibedah ya. Oh, ini posisinya di mana sekarang harganya, seperti itu. Oke, baik. Om, berarti untuk kita bisa ketika kita sudah tahu nih menentukan support dan resistensinya, itu apakah otomatis kita juga akan tahu menentukan downtrend dan uptrend ketika akan melakukan membuka posisi di market? Kenapa? Tadi kalau misalnya, sorry, bisa diulang pertanyaannya tadi? Oke, dengan kita melatih untuk kita tahu bagaimana support dan resistance pergerakan suatu saham, apakah kemudian kita bisa otomatis mengetahui downtrend dan uptrend-nya? Oh ya, bisa dong. Jadi kalau kalian mengerti adalah misal dari sebuah pergerakan saham, uptrend itu bagaimana? Uptrend itu kalau sahamnya membentuk higher high dan higher low, ya kan? Seperti itu. Saya akan kasih contoh ya di dalam chart ya, sebentar ya. Baik, Om.
Saya akan kasih contoh di misalnya BBRI aja yang paling gampang ya. Nah, kalau kalian lihat ya, BBRI dari pergerakan harga di sini ya, di 6.300 ini dari waktu 2024 ini membentuk yang namanya downtrend. Downtrend itu bagaimana sih? Downtrend itu kalau sebuah chart membentuk yang namanya lower high dan lower low. Saya akan coba gambar. Nah, ini. Nah, ini fase downtrend karena di daerah sini kan ini high-nya, ini low-nya. Ini lower high ya. Lower high itu apa? Ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Kemudian dia mengejar lower low ya, alias yang harusnya di sini ada area support di 4.100, dia jebol ke bawah. Nah, sekarang dia menguji lagi di area atas. Nah, yang menarik dari BBRI adalah BBRI sekarang nggak ngebentuk yang namanya lower low karena apa? Mantulnya di sini itu lebih tinggi daripada di area sini. Nah, ini namanya higher low. Nah, sekarang kalau memang BBRI mau uptrend, ya dia harus begini chartnya. Nah, paling nggak begini. Misalnya di sini nih. Nah, fase ini ya, ini fase mulai uptrend, reversal dari downtrend jadi uptrend. Nah, jadi kalian harus mengerti kalau uptrend itu ada koreksi nggak? Pasti ada. Ada pengujian-pengujian support, tapi biasanya pengujian support dengan volume kecil, ya kan? Ya, kalau kita ngomong koreksi sehat, kemudian dia lanjut naik ke atas, ya. Jadi di sini kan bisa menentukan kan, oh kalau lagi downtrend begini bagaimana ya, hati-hati, ya. Hati-hati kalau memang mau beli saham downtrend begini, ya kan? Atau kalian kalau misalnya mau beli ketika dia mantul di sini ya, nah di area sini kan ada resist nih di garis saya nih 5.000 nih. Nah, beli di sini boleh TP di sini, ya kan? Dan ini kan nggak kuat nih dia turun lagi kan, ya. Dia turun lagi, ya. Dia naik lagi ke atas, ya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau buy on breakout di 5.000 bisa nggak? Di 49 ini bisa. Beli di sini, stop loss di berapa? Ya beberapa tick, ya misalnya minus 3% dari area 4.900 waktu itu. Ya, nah ketika dia naik ke atas, kalian lihat lagi TA-nya. Nah, TA-nya di area sini ini ada yang namanya area resist lagi di 55. Nah, di sini kalian taking profit. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan ya TP di mana dan lain sebagainya seperti itu ya. Baik. Kalau posisinya harus ini Om, harus exit bertahap. Kalau dari Om Ben itu bagaimana ketika kita sudah tahu nih ada downtrend? Exit bertahap ini Ya, strateginya bagaimana Om? jadi exit bertahap itu bagaimana? Misal contoh hari ini saham Brand lagi kenceng naik ke atas kan, ya kan? Brand break dari 9.400 hari ini area resistnya, ya kan? Nah, seandainya kita punya nih brand di harga 85, ya kan? Kita mikir, waduh, ini kena 94 nih kuat atau enggak nih? Nah, yang dilakukan apa? Saya akan melakukan taking profit bertahap di area 9.400, ya kan? Kenapa nggak taking profit semua? Ya karena volumenya lagi kenceng dan brand ini lagi fase yang namanya reversal, balik ke arah atas, ya kan? Seperti itu. Nah, di situ kalian bisa TP bertahap. Nanti ketika brand break 94, cari area resistnya lagi di mana? Oh, biasanya di dekat-dekat 10.000 nih. Nah, TP bertahap lagi di sana. Kenapa nggak TP semua? Ya, siapa tahu sahamnya rally ke atas. Kan begitu kan. Kita berharapnya kan sahamnya rally ke atas. Tapi bagaimana caranya? Ya kalian TP bertahap. Supaya apa? Supaya kalian kalau udah profit, ini profitnya nggak hilang. Gitu loh. Jadi itu yang penting buat teman-teman ketahui. Kalau profitnya hilang, ya buat apa gitu loh. Trading susah-susah, analisa susah-susah, udah profit 20%, balik lagi jadi 2%. Kalian TP di 2%. Nah, kenapa nggak TP di 25% sebagian? Nah, itu yang mesti teman-teman ketahui. Dan itu adalah fungsi dari taking profit bertahap seperti itu. Oke. Tadi kita sudah membahas strategi dasar untuk membuat plan trading. Kemudian Om Ben, pertanyaan yang paling banyak muncul adalah bagaimana cara melakukan screening dan stock picking saham yang baik agar bisa menentukan entry dan exit point yang tepat. Untuk exit point dan entry point yang tepat itu nggak bisa gini loh. Kalian jangan pernah berharap bahwa sebuah saham itu kalian kalau trading di situ kalian bisa entry-nya pas. Oh, ketika saya entry sahamnya turun ya. Sahamnya langsung mantul ya. Ketika saya jual, oh tiba-tiba langsung koreksi. Nggak bisa seperti teman-teman karena kita nggak bisa kontrol market. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita ini bisa mengerti meminimalkan resiko. Jadi entry-nya di mana? Di area support. Tadi saya bilang kan, kalau support ini belum tentu jebol kan. Kalau support ini pasti nggak jebol nggak? Nggak juga, bisa aja jebol. Tapi kalau jebol pun kita punya resiko kecil. Sedangkan di resist, ketika kita mulai taking profit, apakah itu bisa naik lagi? Bisa aja.
Tapi apakah itu bisa turun lagi? Juga bisa. Makanya TP-nya bertahap, ya. Makanya saya selalu bikin kalau plan ada TP1, TP2, TP3. Itu area-area kita profit taking bertahap dan itu di area resist gitu loh. Ya, ketika kita konsisten dengan seperti itu, ya kita itu nggak pernah, dan saya pribadi ya, saya dalam mengembangkan portfolio saya itu tidak pernah bisa TP di harga tertinggi. Kalau saya bisa TP di harga tertinggi itu berarti kebetulan, karena kan saya nggak ngerti market ya. Saya jual di sana. Setelah saya jual naik lagi bagaimana? Ya sudah, saya akan cari saham lain. Untuk apa? Untuk mengembangkan portfolio saya seperti itu. Jadi hindari pemikiran bahwa oh saya pasti bisa TP di pucuk nih, nggak mungkin seperti itu. Nah, Om Ben, yang menarik adalah sejauh saya mengikuti Om Ben selalu mengatakan bahwa Om Ben ini punya watch list, semacam stock universe ketika akan melakukan trading. Bagaimana cara Om Ben memilih saham-saham itu masuk ke dalam universe-nya Om Ben untuk diamati pergerakannya? Nah, yang mesti teman-teman ketahui sekarang ini kita tuh lebih gampang. Lebih gampangnya apa? Kita lebih gampang untuk bikin analisa saham, ya. Karena saham-saham yang bergerak ini itu-itu aja, ya. Jadi kalau teman-teman ketahui ya, saham yang bergerak itu aja. Nggak ada banyak-banyak saham yang naik, ya kan. Kalau kita lihat yang naik apa sih? Toba, PGEO, ya kan, Brand, ya, Cuan, PTRO, ya kan, ada WiFi, ya. Nah, itu yang bisa kalian analisa. Nah, ketika kalian bisa analisa di situ ya teman-teman. Misal begini, kenapa sih WiFi menarik? Karena WiFi uptrend, ya. Dan WiFi itu kalau koreksi nggak turun dari 27, 26, selalu ketahan di area situ. Nah, itu ada area beli kita. Resistnya di mana? Jelas di 3.000. Makanya di 3.000 saya tadi juga taking profit sebagian. Sempat break 3.100 tapi dikoreksi lagi, ada seller lagi. Nah, itu ya udah kalau misalnya saya hilang barang di 3.000 ya sudah. Tapi dari 27 ke 3.000 kan saya dapat gain sekitar 10%, ya kan. Nah, itu yang kita lakukan untuk menganalisa saham-saham ya, teman-teman. Jadi, kalian cek yang rame apa sih sekarang? Oh, misalnya contoh saham A ini lagi rame, ya. Jangan langsung beli, analisa dulu di mana area resistnya, apakah ini sahamnya uptrend dan lain sebagainya, apakah malah downtrend. Kalau downtrend gimana? Ya kalau kalian nggak serp ya hindarin aja. Kan seperti itu. Jadi itu bisa masukkan ke dalam stock universe saya. Misalnya seperti ini, contoh. Ketika Cuan masuk MSCI, Cuan PTR masuk MSCI, itu kan sahamnya Pak Prajogo ada satu lagi yang gede yang belum masuk. TPIA udah masuk, ya kan? BRPT udah masuk. Yang belum apa? Yang belum brand. Makanya saya waktu itu bilang sama anak PPC waktu itu, ketika di tanggal 8 Agustus ya, ketika Cuan naik, ya saya bilang, kalau kalian nggak bisa ngejar Cuan, nggak usah dikejar. Beli apa? Beli brand. Ya, beli aja brand. Kenapa? Karena brand ini bakal dimajuin MSCI juga. Karena apa? Yang kecil aja bisa masuk MSCI, apalagi brand yang top nomor 1 market Indonesia, kan gitu kan. Nah, itu yang saya beli. Makanya saya bisa bilang sama teman-teman, brand ini bisa di swing nih. Sampai apa? Sampai dia mungkin menyentuh area 95 sampai 10.000 di area situ. Atau kalau teman-teman mau keep terus sampai kapan ya? Sampai masuk MSCI. Ya maksudnya mungkin November atau mungkin tahun depan Februari, kita nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah pasti akan dinaikkan. Karena apa? Ini adalah stock universe gitu loh. Ada yang namanya kepentingan di situ, ya, saham-saham dengan kepentingan tertentu. Kalau misalnya kalian melihat, contoh kalau kalian bilang, oh PANI ini menarik RI-nya, ya, belinya jangan pas naik, belinya waktu koreksi-koreksi kemarin, ke area 15 itu kalian mulai cicil beli. Kalau naik bagaimana? Ya mungkin kalau beli kecil aja. Justru kalau orang ada panic sell, ya kan, ada berita negatif, kalian merasa ini kedepannya bakal bagus, ya bagaimana? Ya udah beli aja, nggak usah pusing karena kalian yakin corporate action-nya oke. Nah, itu adalah salah satu contoh seperti itu. Tapi kalau kalian nggak yakin, nggak ada analisa, cuma ikut-ikutan orang, ketika sahamnya turun pasti akan panik, ya seperti itu. Oke, Om Ben. Kemudian ketika kita melihat suatu saham, biasanya kan di beberapa aplikasi itu kan kita bisa melihat semacam order book dan broker summary. Itu seberapa penting membaca order book dan broker summary untuk menetapkan strategi exit dan entry plan? Sebenarnya gini, broker summary itu saya pakai sebagai acuan, tapi TA itu yang pertama dulu, ya, TA-nya itu yang utama. Yang kedua bagaimana? Baru dari broker summary. Dari broker summary saya akan melihat sellernya siapa, buyernya siapa. Apakah sellernya lebih gede daripada buyer, ya kan? Ataukah apakah balance? Kemudian buyernya ini broker-broker retail atau enggak? Nah, broker retail seperti apa ya? Mungkin kayak Mirae Asset, YP, kemudian ada XL, XC dan lain sebagainya. Sedangkan broker-broker kalau yang sellernya itu model KZ, RX, YU, ya itu bahaya karena berarti institusi lagi jualan.
institusi itu punya dana yang gede sekali ya kan, begitu dibandingkan teman-teman retail kita kan. Nah, ketika mereka jualnya harganya bisa rontok ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga broker retail dipakai untuk market maker-nya juga, seperti kayak broker XL ya kan. Sekarang kan sering ya broker XL top net buy terus kan. Karena mungkin ada big fund yang pakai XL, pakai stock bid kan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalian kalau nggak bisa baca broker summary dan itu bias, ya nggak usah diperhatikan aja, abaikan aja. Fokus ke TA. Karena di area supply and demand itu kita bisa ngerti. Jadi kalau teman-teman tahu TA tanpa melihat broker summary, kan udah bisa sebenarnya untuk mencari profit. Tapi kalau kalian lihat broker summary aja tapi nggak paham TA itu susah. Karena broker summary itu bisa dimanipulasi. Artinya apa? Artinya market maker pun bisa pakai broker-broker retail kan. Nah, seperti itu kan. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah, sedangkan kemudian order book bagaimana melihatnya? Bid offer itu juga rancu. Karena bid offer itu juga bisa dimanipulasi, bisa kalian pasang dengan uang. Offer bisa dipasang dengan barang. Kalau misalnya market maker pingin dapat barang banyak dan nggak pingin retail itu makan ke atas ya, atau pengen ngusir retail, biasanya offernya ditebelin tuh, dipalang offernya, bidnya ditipisin. Tujuannya apa? Retailnya ketakutan, retailnya cut loss. Ketika cut loss, yang beli siapa? Yang beli market makernya. Ketika mereka udah kenyang ya, besoknya tiba-tiba langsung spike aja kenceng ke atas. Ya contoh apa? Contoh kayak Toba ya kan, keluar news tiba-tiba langsung spike kenceng banget kan. Nah, itu yang dilakukan oleh market maker untuk memanipulasi psikologis dari teman-teman investor retail. Ya, makanya pakai apa? Ya kalian bisa lihat dari TA-nya aja. Broker summary untuk tambahan, trade book juga untuk tambahan. Karena semua itu bisa dimanipulasi dengan kejadian yang ada di market. Tapi TA itu susah dimanipulasi karena historical ke belakang ya. Itu menggambarkan market akan bergerak seperti apa gitu loh ya. Oke, siap-siap Om. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang lebih personal, bukan personal juga sih. Jadi ada juga pertanyaan, bagaimana strategi entry dan exit yang tepat dengan modal terbatas, misalkan kurang dari 3 juta atau antara 3 juta sampai 10 juta. Cocoknya gaya tradingnya apa, kemudian money manajemennya seperti apa? Nah, biasanya begini, kalau teman-teman punya dana yang cukup kecil, relatif kecil ya, misalnya contoh ya 5 juta atau 10 juta aja, itu kalau untuk invest susah. Karena apa? Gain-nya nggak gede. Misal ya, kalian invest di BBRI ya seperti itu ya. Cari 10% itu cuman BBRI kan untuk naik 10% itu cukup berat karena marketnya gede kan. Ya kan? Nah, dari 10 juta cuma dapat 1 juta. Tapi bayangkan kalau kalian mengerti bahwa karena dana saya kecil, maka saya punya kemampuan apa? Punya kemampuan untuk keluar masuk dalam sebuah saham tanpa ngeganggu market maker-nya atau tanpa takut diguyur, bidnya nggak ada ya. Kalian bisa, jadi teman-teman yang punya duit kecil ini ya bisa aman keluar masuk ya, lebih nyaman. Karena apa? Misalnya contoh, kalau bidnya itu cuma di harga 100-an ya, bidnya itu cuma sekitar 10.000 lot, berarti kalau kalian punya 10 juta, ya kan kalian beli di harga 100, itu kan kalian cuma cukup beli 1.000 lot kan, ya kan? Artinya apa? Artinya ya bisa keluar masuk aja di situ, ya kan? Sedangkan bidnya 10.000 ya kalian bisa ada potensi untuk keluar masuk dengan cepat tanpa harus bingung kalau ada guyuran kan, seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi menyarankan yang teman-teman yang punya dana kecil ya kita trading dulu, ya kita trading dulu untuk apa? Untuk memperbesar dana. Setelah dana kita besar, misalnya dari kita ngumpulin pelan-pelan 10 juta jadi 20 dan lain sebagainya terus ya, sampai ketemu 150 juta. Nah, ini baru mulai bisa dipakai untuk investasi. Jadi gulungnya di situ. Sementara kalian mungkin punya pekerjaan ya kan, punya gaji, kalian sisihkan berapa persen untuk top up misalnya untuk porsi investasi. Nah, itu akan memperbesar modal kita dalam sebuah saham. Nah, saran saya kalau modalnya kecil ya baginya jangan banyak-banyak. Kalau kalian misalnya cuma punya 10 juta, portonya punya 10 saham ya berarti satu saham kan 1 juta. Itu terlalu kurang efektif buat saya. Kecilin misalnya cuma 4 atau 5 saham aja sehingga satu saham bisa 2 jutaan ya, seperti itu. Jadi harus diversifikasi juga. Boleh nggak all in? Saya nggak pernah bilang nggak boleh. Kalian boleh banget all in. Asal apa? Asal kalian paham apa yang kalian lakukan. Karena dengan all in berarti resikonya semakin gede. Tapi memang profitnya lebih gede lagi ya. Jadi itu yang saya lakukan untuk money management seperti itu. Oke, baik. Berarti Om ketika modal terbatas, misalkan kita cuma fokus di satu saham pun kurang baik ya untuk risiko profile risk-nya? Ya jelas, kecuali kalian udah expert.
Kalau kalian udah expert, kalian memang yakin di sebuah saham, all in nggak apa-apa satu saham, ya kan. Tapi kalau kalian masih pemula untuk all in, wah itu menurut saya sangat berisiko, ya kan. Karena kalau sampai kalian gagal masuk dalam sebuah saham, ya porto kalian akan tergerus dengan gede kan seperti itu. Tapi kalau kalian bagi misalnya 4 saham atau 5 saham yang kalian udah pilih, itu lebih aman seperti itu. Oke. Om, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, Om. Dari Henry Tab. Malam Om, apakah dengan TA bisa memprediksi kenaikan harga saham minimal 70% benar atau harus ada beberapa faktor pendukung lain? Terima kasih. Jadi gini, TA ini berguna untuk seperti roadmap kita. Ya, kalau kita memang mau mencari harta karun, kita butuh peta. Ya, peta untuk menemukan harta karun tersebut. Nah, petanya itu apa? Ya, itu analisa teknikal, TA itu ya. Jadi, itu yang kita pakai. Ya, kalau kita cuman misalnya begini, kalau kita memang bermain dengan tidak untuk invest jangka panjang ya. Kalau invest beda lagi. Kalau kalian mau invest jangka panjang yang misalnya buy and hold selama 3 tahun, 4 tahun ya pakai fundamental kan jelas kan. Nah, tapi kalau memang kalian cuman ya paling saya mau mencari 20% lah kenaikan ya pakainya pakai TA seperti itu. Nah, dari TA itu kalian bisa lihat di mana area support dan resist dan kalian bisa cek resist kuatnya tuh di mana ya kan. Nah, di situ kalian bisa mengerti oh ini ada kenaikan upside berapa persen ya. Kalau kalian bisa menggabungkan misalnya dari saham-saham perbankan dengan ilmu foreign flow ya karena kan perbankan kan dikuasai oleh foreign. Nah, itu bisa lagi untuk mendukung analisa kalian ya. Dari TA-nya nih oke, foreign flow-nya oke. Wah, saya yakin karena saya yakin saya berani entry seperti itu ya. Jadi itu minimal kalian udah punya senjata. Jadi punya keyakinan sehingga kalau seandainya amit-amit dibawa turun ya kan, tapi kalian masih yakin kalian akan malah melakukan pembelian lagi, bukan malah cut loss dan panik. Tapi kalau teman-teman ini nggak punya dasar apa-apa, ketika sahamnya turun malah cut loss ya. Ketika setelah di cut loss sahamnya terbang ya kan, kalian jadi kesel, kalian psikologis rusak ya. Jadi itu yang harus dilakukan seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Om. Ini juga fenomena yang lumayan menarik di baru-baru terjadi. Ini soal FCA. Dari Kak Luna Lugu. Saya mau bertanya, gimana sih fenomena saham FCA yang akhir-akhir ini gila banget seperti saham Dada dari 7 ke 20-an dan Mira yang dari 10 ke 62. Bagaimana cara menyikapinya? Oke, jadi memang ada fenomena baru dan ini benar-benar baru teman-teman. Karena apa? Biasanya saham FCA yang di bawah 50 itu saham-saham busuk kasarnya seperti itu ya. Karena saham-saham ini udah diterlantarin, makanya dia bisa kena notasi pemantauan khusus ya kan. Dan ketika harganya lama di 50 ya, selama 6 bulan di 50 maka akan masuk dalam FCA ya. Nah, kalian bisa lihat kalau dari 50 turun ke area 10 nih atau area 5 atau 6 atau 7 atau 8 ya seperti yang ditanyakan ini kayak Dada, kayak Mira seperti itu kan. Nah, itu kalian lihat ketika dia bisa naik ke atas berarti kuncinya kan apa? Ada yang banyak beli di bawah, ada yang buyback di bawah. Nah, ini bisa macam-macam, bisa aja emitennya, bisa aja nomini dari emiten yang pakai broker retail atau bisa pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk seperti ini. Nah, dengan fenomena ini yang ini dimulai dari saham CNKO waktu itu ya, saham CNKO dari 30 bisa ke harga 122 ya tertingginya seperti itu ya. Dan kemudian ada saham pipa ya yang dari bawah juga udah ke harga 100, ada LAPD dan lain sebagainya, ada Dada juga yang dari 7 ke 20, Mira yang udah di atas 50 juga ya. Nah, dari situ kalian bisa mengerti memang ini ada fenomena. Kalau tanya kepada saya kenapa terjadi seperti ini? Jadi bursa itu juga ada aturan bahwa kalau sebuah saham itu lama di bawah 50 dan kena FCA ya, maka akan kena suspend. Ya kan? Kalau di review dalam beberapa periode akan kena suspend dan bisa delisting. Makanya mungkin ini momentum yang dipakai oleh emiten-emiten untuk buyback di harga murah, ya kan? Karena kalau harganya 10 atau harga 6 kan murah banget, ya. 1 miliar aja bisa dapat berapa ratus ribu lot kan, seperti itu kan. Nah, bisa borong buyback dari teman-teman itu yang nyangkut. Sedangkan ketika harga dibawa naik ke atas seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan begini teman-teman, kalau mau melihat saham FCA ya, kalian bisa cek ya, bisa cek di web bursa ya. Web bursa itu ada ya list saham-saham pemantauan khusus ya. Di list itu ya itu ada beberapa kategori. Ada 10 kategori sebenarnya. Kalau kategori yang 10, nomor 10 itu biasanya saham-saham yang suspend lebih dari 2 hari. Misal sekarang kayak BWPT ya kan.
itu suspend beda 2 hari. Setelah dia suspend, dia buka akan masuk FCA selama 7 hari bursa. Setelah 7 hari dia akan keluar. Nah, kalau ada beberapa yang misalnya ekuitasnya negatif dan lain sebagainya ya, nah itu bahaya karena gini, untuk dia bisa keluar dari FCA berarti dia harus memenuhi standarnya. Kalau ekuitasnya negatif dikenain notasi nomor 5, berarti dia harus ekuitasnya positif dulu baru bisa keluar FCA, ya kan? Nah, yang menarik itu apa? Yang menarik adalah notasi nomor 1 sebenarnya. Nomor 1 itu artinya adalah saham-saham yang kena FCA karena harga rata-rata dalam beberapa bulan ke belakang itu di bawah 50 ya. Di bawah 51, sorry, di bawah 51. Artinya saham ini nyandar di 50 ya kan. Makanya masuk aja tuh Dada, Mira dan lain sebagainya masuk kan. Nah, itu saham-saham yang menurut saya menarik. Karena apa? Ketika dia naik ke atas 50, dalam beberapa periode ada review dari bursa, saham ini bisa keluar dari FCA. Contohnya apa yang udah terjadi? Saham FUTR. FUTR tuh dulu juga saya pernah beli di harga 10 tuh. Saya hilang barang di harga 34. Ya, dia naik ke atas ya. Kemudian beberapa periode dia sideways di atas 50 selama 3-4 bulan, 5 bulan. Kemudian dia lepas dari FCA. Setelah lepas dari FCA ya normal aja diperdagangkan. Dia bahkan tertingginya sampai kalau nggak salah 200-an. Ya. Jadi ini fenomena baru dan ini membuat beberapa teman-teman itu kalau saya lihat di stream-stream Stockbit itu suka ya. Oh, ini ada saham FCA nih masih murah, bisa spekulasi buy. Dan itu mendorong harganya bergerak ke atas fenomenanya. Nah, sekarang contoh misalnya ini. Saham Mira kan udah di atas 50, di harga 62 sekarang kan. Untuk sebuah saham di bawah 50 bisa balik ke atas 50, itu berarti menurut saya ada dua kemungkinan. Satu, ada yang buy dengan volume gede dan mengeringkan harga. Artinya apa? Mereka buy dan nyimpen. Ya, buy dan nyimpen. Beli terus mereka, beli terus. Merah pun mereka beli, disimpan. Ketika harganya udah kering, ya, supply and demand-nya, supply-nya itu kecil, demand-nya banyak, maka harga akan bergerak naik. Itu yang pertama. Jadi ada yang mengeringkan barang. Ya, maka bisa naik ke atas 50. Karena di 50 pasti ada seller. Karena apa? Ada orang nyangkut, ya kan, nyangkut selama berpuluh-puluh tahun mungkin ya kan, bertahun-tahun ya mau jualan, tapi ditangkap, dikeringin, ya, naik ke atas lagi. Nah, itu kemudian pertama. Kemudian kedua biasanya orang-orang yang membeli ini mungkin tahu akan ada aksi korporasi seperti akuisisi, ya. Dan itu yang membuat harga saham ini bergerak naik, ya kan. Dan kalau saya lihat tadi ini kan memang lagi ramai. Saya tadi menemukan beberapa artikel bahwa saham Mira ini ada yang namanya isu akuisisi. Nah, itu yang mungkin membuat harga sahamnya bisa bergerak naik. Kalau kita lihat dari track record-nya Mira kemarin tuh diguyur di harga 62 gede-gedean. Saya lihat transaksinya paling gede selama dia masuk FCA ini, ya kan? Tapi permasalahannya adalah ketika ada seller yang besar, dia turun ke 57, ya. Nah, anehnya hari ini dia bisa arah lagi walaupun volumenya gede. Artinya apa? Seller yang kemarin jualan ditangkap oleh pihak tertentu, disimpan, ya kan? Hari ini pun mereka nggak jualan, nggak panik mereka. Makanya harga Mira bisa gap up ya, open arah lagi dan arah awet gitu loh, nggak ada guyuran lagi. Berarti apa? Nggak ada seller lagi. Ya ini yang harus diperhatikan. Nah, ini murni kalau kalian mau belajar FCA, kalian itu murni supply and demand aja sebenarnya, ya kan? Supply and demand aja. Kalau supply-nya itu kering, barangnya kering, makanya saya selalu bilang buat teman-teman mungkin kalau teman-teman ada member PPC seperti itu ya, saya selalu bilang cari yang barangnya kering, ya kan? Yang nggak banjir seperti itu. Yang artinya apa? Semakin ke atas, semakin nggak ada yang mau jual, ya kan? Ya contoh tadi Mira, ada Tara juga seperti itu kan, ada Kekes seperti itu. Nah itu barangnya ada yang ngeringin. Nah, ketika barang kering enak, tapi barang basah seperti apa? Mungkin seperti BMUU, ya kan? Sellernya gede di harga 15, 16, 14 tuh ada aja seller gede dan trustnya gede banget kan. Nah, itu yang menurut saya itu akan susah naik. Karena apa? Supply-nya itu banyak banget. Yang mau beli dikit, yang mau jual gede. Ya, jadi FCA ini murni belajar dari supply and demand. Nah, kalau teman-teman nanya, kenapa saya beli FUTR di harga 10? Sebenarnya awalnya saya murni spekulatif. Karena apa? Saya melihat dari track record ke belakang secara TA ya, FUTR nggak turun dari harga 10 nih, sideways aja nih. Karena itu, oke lah kayaknya FUTR ini kalau dijagain, ya ada yang kalau ditarik broksum, ada yang ngumpulin juga, walaupun broker-broker retail. Tapi ingat ya teman-teman, market maker pun bisa nyamar dari broker retail. Mereka bisa pakai broker apapun juga dan bisa pakai nomini nama siapapun juga. Ya, itu yang harus diketahui. Nah, itu kalian ambil. Ya, saya ambil, ya udah saya berani berspekulasi sebanyak yang saya siap hilang. Ini ya begitu kan. Ya udah harganya naik. Makanya saya bisa
profit multi-bagger. Saya juga ada satu akun Mira tuh di harga 8 sebenarnya udah tepat setahun yang lalu itu saya ajak teman-teman di PPC ya. Tepat setahun yang lalu tanggal 28 Agustus 2024 di harga 7, harga 8. Sekarang harga udah 62 ya. Jadi ini pertama awalnya murni spekulatif, tapi spekulatifnya itu ada yang namanya dasar. Dasarnya itu apa? Dasarnya adalah TA-nya. Sehingga kalau kalian turun cut loss-nya itu udah ketahuan ya. Itu kuncinya. Nah, satu lagi yang menarik adalah begini teman-teman. Kalian bisa pakai RTI atau bisa pakai stock bid juga di bagian profile ya. Itu bisa ngerti jumlah shareholder-nya ya. Ini tips dari saya ya, jumlah pemegang sahamnya. Semakin kecil pemegang sahamnya berarti semakin kering barangnya. Contoh, WMUU itu punya sekitar 19.000 pemegang saham. Sedangkan Mira itu cuma punya 6.000. Tara itu cuma punya juga sekitar segituan. Kekes itu cuma punya 4.000-an. Nah, saham-saham yang kecil seperti ini biasanya kalau ada momentum itu gampang naiknya. Karena apa? Dikuasai pihak-pihak tertentu. Itu murni supply and demand, ya kan? Kalau barangnya banjir ke publik, retailnya banyak. Artinya gini loh, kalau jumlah pemegang sahamnya besar, retailnya banyak, teman-teman. Retail ini kan banyak kepala, ya kan? Kan kita nggak bisa menyatukan retail nih. Retail jangan jualan semua nih, ya nggak bisa. Pasti ada yang jual, ada yang beli. Nah, makanya market maker gimana? Ngumpulin dari retail, dijadiin satu. Kayak diringkas barangnya. Jadi satu, dikumpulin ke nomini-nomini, ya kan? Sehingga barangnya kering. Sehingga nggak ada yang mau jualan lagi. Makanya harus bisa satu kepala, satu tujuan. Supaya apa? Harganya bergerak naik. Jadi FCA itu benar-benar yang terjadi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ini mungkin pengalaman baru buat teman-teman ya. Jadi udah tadi saya jelasin keringnya dari mana, dari pemegang saham. Keringnya dari mana? Dari jumlah seller yang udah menipis. Bayarnya gede, sellernya menipis, ya kan? Seperti itu. Dan harganya misalnya udah naik 100% pun nggak ada yang mau jual nih intinya. Nah, itu biasanya ada sesuatu, ya. Atau ada yang mau jual tapi ada yang beli. Ya, ada yang beli. Nah, saya ini jujur ya. Waktu Mira, saya memperhatikan Mira karena saya punya di harga 8 kan. Di harga 16 saya masih ingat 16 atau 15 itu broker MG keluar. Ya MG kan scalper kan. Yang ngangkat dari 8 ke 16 MG. MG keluar, tapi ARB ya ada yang makan. Ada yang nyimpen. Oh, saya juga hilang barang waktu itu. Loh, kok ada yang nyimpen? Ya kan? Saya udah jual separuh kan waktu itu. Ada yang nyimpen. Berarti kan ini orang tahu sesuatu. Kenapa dia berani beli dari barangnya MG yang dalam jumlah besar seperti itu. Nah, orang yang nyimpen ini nggak jual. Harganya bergerak naik lagi tuh. Sempat naik ke 40, kemudian turun lagi ke 30. Di 30 dia sideways. Dia sideways nggak banyak transaksi. Artinya apa? Berarti udah nggak ada seller yang mau jualan lagi. Itu contoh barang kering. Ya, udah sideways tuh di area 30. Nggak ada yang mau jualan lagi nih. Ya kan? Nah, ketika ada yang buang di offer, ada yang makan, sehingga barangnya udah diringkas jadi satu, kemudian harganya bisa bergerak dari 30 ke 62. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita lihat, nih ada news, ada apa, dan sebagainya. Nah, ini apa yang terjadi? Ya, saya nggak bisa ngerti bahwa ini benar atau salah kan. Karena contoh kayak MBSS juga dibantah ya kan. Nggak ada yang ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah kalau ada yang mengeringkan barang dan sampai harga bisa di atas 50, ya mungkin ada sesuatu. Ya kan. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Ini adalah studi kasus yang lebih lanjut sih menurut saya. Nggak bisa untuk pemula, tapi paling nggak kalian punya basic-basicnya seperti itu ya. Oke. Oke, berarti masuk ke saham-saham FCA ini bisa untuk trading, hanya dia high risk juga ya Om ya? Betul, high risk. Karena FCA ini pilihannya cuma ARB atau ARA, dah gitu aja biasanya. Kuning, ARB atau ARA. Ya, murni seperti itu. Dan teman-teman harus siap dengan resikonya, ya kan? Gitu. Oke, siap Om. Kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena mostly yang tanya FCA adalah gimana kalau kita udah terlanjur masuk FCA dan kalau masuk ke saham suspend gimana? Kalau dari Om Ben sendiri kalau kita udah masuk sahamnya ke suspend kita harus gimana? Ya harus pasrah. tenang, jalan-jalan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya juga punya tuh saham Hook, udah disuspend lama tuh. Cuman karena saya mengerti dari prinsip supply and demand, ada yang mengumpulkan terus, ya saya nggak khawatir, udah biarin aja. Contoh PIVA, ya kan? Kalian lihat PIVA ini ada sesuatu pasti. Karena apa? Setelah disuspend selama 2 minggu, 3 minggu, masuk FCA, naik terus kan? Sekarang udah 645 harganya kan, dari awalnya 500-an ya. Saya punya di harga 400-an ya gimana ya? Karena saya percaya dengan PIVA ini masih bagus, ya saya keep aja, udah. Ya udah let it profit run aja. Biarin aja. Karena apa? Ya karena murni bahwa memang ini ada sesuatu di dalam PIVA itu. PIVA itu waktu itu sellernya juga gede, tapi ada yang nangkepin, itu yang aneh gitu. Dan nangkepinnya ini kalau dari Broksum itu distribusi gede.
Tapi pertanyaannya ketika distribusi gede kalau harganya masih naik. Nah, ini yang berarti ada sesuatu. Dan saya mengincar saham-saham yang seperti ini nih. Distribusi tapi naik. Berarti bisa aja itu untuk mengelabui retail. Yang beli adalah broker-broker nomini-nomini itu. Barangnya dikeringin, mungkin institusi juga beli dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sellernya habis, ya udah harga akan naik dengan kencang seperti itu. Oke, selanjutnya Om, tutorial cut loss. Nah, Kan motivasi kalau biar nggak takut. ya, kalau untuk cut loss tuh begini teman-teman. Misalnya tentuin area supportnya. Misal area support ini kan cut loss, misal batas 145, harga tuh sampai 143. Saran saya begini teman-teman. Ada beberapa saham itu memang sengaja ngejar cut loss kita ya, supaya teman-teman cut loss semuanya, retail cut loss ditangkap mereka lagi. Makanya biasanya ketika kalian menentukan batas 145 ya, stop loss-nya itu mungkin di 141, 140 tuh boleh. Tapi ingat, area belinya itu sebenarnya yang banyak itu di area 145 ke bawah. Dengan catatan ketika dia jebol 145 tidak dengan volume yang besar. Ya, nggak langsung diguyur, bid berapapun dihajar tuh enggak. Tapi memang ini karena bid offer-nya tipis ya, dia disikat ke bawah ya. Kemudian market maker-nya sengaja nggak pasang bid. Supaya apa? Teman-teman cut loss. Setelah di 142 ditangkepin. Contohnya apa? Toba juga begitu kan. Kalian dia jebol 1000 ke 960, 975 dia mantul. Dia mantul balik ke 1040. Berarti ada yang nangkapin barang di bawah. Ya, itu yang membuat orang-orang hilang barang. Kayak kasarnya kecele nih udah cut loss masih bagus nih malah rally Tobanya sampai 1400. Nah, itu yang dilakukan oleh market maker. Jadi gimana caranya? Ya kita memperlebar area stop loss kita. Kalau udah kena cut loss kita merasa masih bagus gimana? Entry lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Entry lagi aja. Stop loss-nya di berapa? Di last dari low kemarin. Contoh lagi tuh BRPT. BRPT itu memang stop loss-nya di 2150-an dibawa ke 2100. Tapi hari ini dia balik lagi ke atas ke 23, ya kan? Nah, ini mungkin ada sesuatu nih, ada yang mau ngusirin retail, ada yang mau bersihin barang, ya kan? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau masuk gimana? Stop loss-nya di mana? Ya di low-nya tadi 2100, ya. Karena kalau dia jebol low, bikin lower low berarti memang jelek. Tapi kalau udah bikin jarum seperti itu, ya kan, dan dia V-shape recovery, artinya dia membalnya kencang, berarti memang ada sesuatu. Selama dia nggak jebol untuk bikin lower low tadi, seperti itu tipsnya ya. Oke, Om Ben, sebenarnya waktu kita cuma tinggal 3 menit, tapi aku menemukan 3 pertanyaan menarik sih. Apakah Om Ben mau melanjutkan? Lanjutin aja nggak apa-apa. Oke, Om Ben, dari Intan Firdausi, Om Ben boleh bedah chart WiFi time frame 1 menit hari ini untuk bisa paham entry exit-nya? Saham WiFi, coba ya, saya akan share screen ya, berarti. Nah, WiFi ini memang garisan saya seperti ini ya teman-teman ya. Saya punya di 2650. Lah ini yang saya bilang nih. Di area sini itu memang ada yang namanya ini jebol. Tapi anehnya besok langsung balik lagi. Nah, setelah balik lagi dia nggak jebol lagi. Nah, ini menurut saya WiFi ini menarik waktu di sini nih. Ya kan? Nah, resistnya di berapa? Ya kalau kita lihat area 3000 itu krusial. Ya, saya ini hapus dulu ya garis sini ya. Area 3000 itu krusial banget karena ini area penting. Nah, tapi kalau kalian lihat ya, volume hari ini kenceng nih. Nah, ini kalian bisa cek untuk perhatian ke depan. Kalau volume hari ini kenceng berarti kalau kamu masuk stop loss-nya di mana? Di sini aja nih. Nah, ya, ini kan saya hapus ya. Jadi kalian bisa stop loss di bawah 2950. Nah, ini penting kalau ini jebol ke bawah lagi ya, berarti dia gagal break kan. Tapi karena ini pertama kalinya dia closing di harga di atas di 3050 ya teman-teman ya. Closing body candle-nya kalian lihat ya. Ini kan closing body candle-nya di 2950 nih. Ini sempat naik tapi closing-nya di harga 2820. Berarti kan nggak bisa break. Ini namanya false break kan karena ada seller. Nah, tapi di sini ini nggak false break, dia naik. Nah, kalau dia bisa sideways di sini, maka ada kemungkinan gimana? Ya dia uji di atas ini 3150 sampai 3200. Nah, ini adalah area resistnya lagi ya. Nah, itu yang memang kita bisa pelajari dengan simpel ya, teman-teman. Nah, begini. Jadi beli di area atas ini, di kuning ini berbahaya sekali, bisa nyangkut. Belinya di mana? Kalau ada koreksi-koreksi di bawah ini.
Karena di area sini berarti ada area support. Nah, ini yang perlu kalian pahami soal WiFi ya dari daily. Tadi kan nanya ya 1 jam atau 5 menit tadi ya Mbak ya? Oh 1 menit. Iya, 1 menit Om. 1 menit ini agak saya jarang pakai 1 menit sih karena rancu banget ya 1 menit ya. Nah, kalau kalian lihat 1 menit ya berarti di mana supportnya? Ya supportnya di area ini 3000 ini. Ya, di area sini nih. Ya, ini dia sempat turun ke 2960, dia balik lagi dan dia sideways di sini, ya. Kalau dari 1 jamnya ya dia punya resist di sini 3060 ini, ya. Nah, ini kalau secara 1 menit nggak bisa break ya dia ada potensi turun. Ya dia mungkin akan membentuk sideways di sini 3060 sampai 2990 ini, ya. Cuman saran saya kalau untuk WiFi agak sedikit liar pergerakannya, jadi saya lebih suka pakai daily karena kalau pakai menitan dikerjain biasanya, kegocek terus ya. Karena guyurannya cukup kencang-kencang WiFi tadi saya lihat ya. Jadi saya lebih condong untuk pakai daily ini aja ya, seperti itu. Om Ben mungkin boleh pakai chart yang sama atau ini sih Om, ada pertanyaan ini. Om Ben, bagaimana tahu dalam trading real time mana volume buangan besar dan hanya aksi taking profit tanpa volume? Oke, saya coba ya. Nah, saya akan coba dari BBRI ya. Karena waktu sahamnya downtrend ini kan terlihat banget ya. Kalau saham WiFi kan memang belum downtrend nih, ya. Saya akan hapus dulu ya biar nggak bingung ini. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini ya di area sini, ini kan berarti kalau kalian memang ngejar di atas 6.000 ya, ini kan dia ada gap down ya seperti itu. Kemudian open gap up kan, open gap up dan dia bikin sideways di atas 6.000. Ya, ini sempat turun ya, walaupun volume gede langsung membal. Nah, tapi yang mesti diwaspadai adalah ya di sini itu awalnya di BBRI di area atas 63 ini ada area seller karena apa tiap kali naik dan ini langsung gap down nih. Ya berarti kan ada selling pressure nih. Nah, kalau kalian beli di sini bahaya banget ya kan? Karena bisa nyangkut ya dan terbukti banyak nyangkut di 6.300. Nah, ketika dia nguji sini lagi ya ini harus diperhatikan. Kalau turun lagi bagaimana dan besoknya gap down kan? Ya, gap down kalian lihat volumenya ya. Lihat volumenya semakin gede nih. Besoknya lagi dia gap down lagi. Ya dia nggak bisa balik ke atas 6.000 nih. Nah, di posisi ini ya teman-teman ya, kalian bisa pakai supportnya di sekitar 59 ya. Dan kalian lihat nih, jarum yang ketiga ini ya, dengan volume yang lebih besar lagi, dia nguji 5950. Ini adalah konfirmasi untuk retest resist supaya untuk lanjut turun ya. Nah, kalau yang begini yang bahaya nih ya, apalagi ketika dia naik ini volumenya kecil-kecil kan ya, kenaikannya juga nggak signifikan, dihajar lagi gede nih. Nah, ini udah warning banget ini ya. Tiap kali dia turun lihat ya, tiap kali turun volumenya gede nih. Ya. Volumenya gede. Ini ya, dia jebol ke bawah ini volume tambah besar. Nah, ini berbahaya ya, berbahaya. Coba kita lihat TOBA ya. Kemarin waktu jebol bawah itu volume seperti apa ya? Saya akan coba lihat TOBA. Nah, ini ya teman-teman yang saya bilang ya, sebenarnya TOBA ini kan punya area-area di sini nih ya. Kalau kita ngomong ya daerah sinilah kotak. Saya akan bikin kotak aja deh. Daerah sini nih. Ini kan ada area support nih ya, area support. Nah, ini waktu TOBA turun seperti ini ya. Lihat ya, nggak ada volumenya. Ya. Jadi murni ngusir. Nah, besoknya dia balik lagi. Volumenya masih kecil. Nah, besoknya lagi baru gila nih. Volumenya naik seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ini ngusir retail murni. Nah, sekarang kalau TOBA masuknya di mana? Ya di sini aja nih. Dia punya area support di sekitar 1260-an sampai 1250 ya. Selama TOBA bisa sideways di sini ya, dia nggak turun dari ini ya. Kan ini hari pertama ya dia merah ya. Kita lihat besok ya. Besok bagaimana? Nah, kalau dia kuat di sini ya ini ada potensi dia lanjut naik lagi untuk menguji 1400 lagi. Ya, jadi perhatikan ya ketika koreksi-koreksi seperti ini gitu ya.
Oke Om, mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya Om, menyambung yang tadi penjelasan Om Ben soal bagaimana sih caranya tahu suatu saham itu supply-nya kering. Supaya tahu supply-nya kering, ya gimana caranya? Nah, kita ada berbagai macam cara sebenarnya ya. Tapi kalau ini tergantung dulu ya, ini FCA atau enggak. Kalau FCA udah saya jelasin ya tadi ya. Kalau bukan FCA bagaimana? Kalau bukan FCA kita bisa pakai yang namanya analisa teknikal, ya. Contoh begini, saya akan share screen lagi ya. Oke, siap Om. Contohnya WiFi, ya. Nah, WiFi ini kan sebenarnya kan dia kan dengan volume kecil begini ya, dia tuh berusaha nyundul-nyundul ke atas kan. Nah, apalagi ini posisinya dia tiap kali naik turun, tapi dijagain ya, dia tiap kali naik turun lagi. Nah, ini tinggal nunggu breakout aja sebenarnya. Artinya apa? Kenapa sih dia nyundul-nyundul begini? Artinya ada seller terus nih di sini nih. Tiap naik ya, kenapa sih chartnya ada jarum atas? Artinya ada seller di atas. Ya, ini ada seller nih di sini-sini nih. Ya. Nah, seller-seller ini yang lagi dikumpulin oleh siapa? Pihak-pihak tertentu, ya. Sehingga ketika harganya udah kering di sini ya, teman-teman, ini dia bisa dengan mudah breakout. Karena apa? Udah nggak ada orang mau jualan di harga 2.900. Sesimpel itu, ya. Mungkin kemarin ada retail nih jualan, besok ada lagi yang jualan, mungkin institusi ada yang jualan dan lain sebagainya. Ada orang taking profit di sini. Nah, ini diserap oleh bayarnya, ya. Sehingga ketika sahamnya kering begini dia bisa break. Ya, ini adalah prinsip kenapa bisa dia WiFi ini bisa gampang banget dari ini nge-break ke atas ya karena sesimpel udah kering barangnya ya. Dan ingat terkadang market maker pun pasang bid itu untuk sengaja nakut-nakutin, ya kan? Bidnya pasang gede-gede nih, tebel-tebel ya, nakut-nakutin. Terus tadi ada teman-teman yang bilang WIRG ya. Saya coba lihat nih WIRG sekalian. Nah, WIRG ini ya posisinya kan begini nih. Dia gagal bertahan di atas ini. Nah, ini yang bahaya tuh gini teman-teman. Kalian lihat ya, di candle ini nih ada jarum di sini. Ya, kita bisa tarik garis nih di 218. Ya, dia mantul 218 kemudian jebol, tapi ada pengujian. Nah, hari ini dia nguji lagi nih. Tapi ternyata di sini ada seller yang gede. Sehingga apa? Sehingga harganya turun. Nah, ini bahayanya apa? Karena dia akan mencari support di bawah. Ya, ketika sellernya semakin gede seperti ini, dia akan cari ya, akan cari support terdekat di mana? Terdekatnya ada di 193 sampai 190 nih. Ya, di area sini, kemudian bisa di area sini nih. Ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana. Kalau saya pribadi, saya lebih ke arah nunggu karena saya nggak mau nangkap pisau jatuh nih. Mendingan dia ada konsolnya di sini. Ketika nanti sellernya udah habis, dia ada sideways ya. Nah, ini baru kita mulai untuk re-entry di situ. Kalau masih begini, ya saya nggak pernah mau masuk nih, candle-candle begini. Saya tungguin dulu lah, ya. Lebih baik ketinggalan daripada saya harus cut loss sia-sia duit saya seperti itu ya. Jadi ini yang terjadi di saham WiFi. Nah, yang jual siapa ya? Mungkin bisa aja orang yang taking profit karena kalian lihat chartnya WiFi. WiFi ini udah dari harga bawah nih. Ya, dan kalian lihat ya, di sini pun WiFi rapi nih di bawah ini saya bikin garis nih di 80-an ini. Ya, nah, orang yang ngerti TA dan percaya pada WiFi ini bagus ke depannya, WIRG ini bagus ke depannya, pasti akan coba beli di sini. Low risk kan ini kan, ada garis seperti ini. Nah, makanya dia terus naik ke atas. Nah, orang-orang yang beli di sini mungkin sekarang taking profit di harga atas ini. Ya, kan bisa aja. Jadi kalian harus lihat historikalnya. Kalau udah rally kenceng-kencengan ya, udah turun begini jangan langsung ditadah, biarin dia sideways dulu. Biarin yang jual itu sepuasnya jual. Ya. Contoh satu lagi saham PACK ya. Saham PACK. Nah, saham PACK ini juga menurut saya membutuhkan konsolidasi. Karena apa? Kalau kalian lihat ya, ini dia punya support di sini nih, di 3.500. Dia punya resist di sini ya. Nah, di 43. Dia bergerak dalam range ini, garis lurus ini ya, dua ini ya. Nah, kalau kalian FOMO karena apa di sini ya, nangis sekarang. Karena apa? Karena ini area resist, area orang jualan ya. Dan ketika dia turun di sini ya, ini volumenya gede nih. Ya, volumenya gede dan kalau nggak salah ARB kan ini. Besoknya lagi turun lagi. Nah, ini turun dengan jebol. Volumenya kecil. Kenapa volume kecil? Karena ARB ya.
karena ARB. Jadi nggak ada orang mau beli nih. Ini juga sekali lagi ya, ARB sekali lagi ya, volume kecil ya. Baru di sini ada yang bangunin, volumenya gede. Tapi permasalahan dari PEC adalah kalian lihat. Nah, ini dia ngebentuk lower low lagi. Kalau ini memang orangnya nyimpen barang, momentumnya bagus, dia akan nggak bikin lower low, tapi ini lower low lagi. Nah, dengan posisi seperti ini ya, gimana menyikapinya? Saya akan cenderung sabar dulu, ya. Sabar apa? Nunggu orang-orang yang pingin cut loss lah sudah, ya kan? Biar mereka buang semuanya bersih, dia sideways ya, mungkin dia nge-base di sini lah, baru saya melakukan entry seperti itu. Jadi saya membutuhkan yang namanya konfirmasi dari saham seperti ini. Nah, kalau kalian nyangkut ya, kan ada yang nanya nih, kasus PEC bagaimana, mau hold nggak? Tergantung average kalian. Kalau average kalian di bawah, ya silahkan hold. Kalau di atas ya ini siap-siap mules. Ya, karena untuk proses balik lagi dia butuh reakumulasi, ngumpulin barang lagi untuk bisa balik ke misalnya 4 ribuan. Kan seperti itu, ya. Kalau udah all in di sini ya bingung juga, ya kan. Kalau pertanyaannya saya merasa PEC ini bagus Om Ben, nah, tapi kenapa beli di atas, beli di pucuk ya? Kalian yang yakin bagus ya semakin terus semakin seneng dong, karena ini barang bagus diskon ya beli aja lagi. Itu kalau analisa kalian berdasarkan mungkin CA-nya dan lain sebagainya corporate action ya. Tapi kalau kalian secara TA beli di sini ya murni kalian FOMO udah gitu aja ya. Seperti itu ya. Itu yang terjadi seperti itu ya. Oke, Om. Mungkin kita sampai ke penghujung acara. Mungkin Om Ben bisa memberikan kesimpulan prinsip apa yang penting dalam membuat strategi exit dan entry plan, terutama untuk trader pemula. Prinsip pertama itu selalu gampang. Prinsipnya adalah pahami analisanya. Ya. Kalian masuk saham itu analisanya apa? Itu harus paham dulu. Mau pakai fundamental, mau pakai ada aksi kepentingan, aksi korporasi, apapun juga itu harus ada dasarnya. Ya. Nah, setelah ada dasarnya, baru kita menentukan area entry kita. Kita tahu, oh saham ini udah bergerak rally nih. Nah, kalian punya resiko di mana untuk cut loss? Ya, tentuin dulu. Ya, sebanding nggak dengan potensi kenaikannya? Oh, Om Ben sebanding, walaupun naik ini bagus nih RI-nya, misalnya seperti itu. Rate-nya bakal bagus. Ya bagaimana? Ya udah, siapin beli. Contoh begini, saya tuh sempat nyangkut saham Tifa waktu di harga 250. Saya masih ada di Australia, saya masih ingat ya, saya beli di Australia seperti itu. Di harga 240, 250 udah saya beli, dan memang saya mengalokasikan dana untuk nge-swing. Artinya apa? Ketika sahamnya turun, Tifa turun, tak biarin. Karena apa? Saya masuknya ini berdasarkan karena saya menganalisa bahwa PIVA ini kedepannya bakal bagus seperti itu ya. Saya mencoba belajar apa dalam PIVA ini ya. Ini lumayan oke nih. Makanya saya mengalokasikan dana tertentu yang saya siap untuk betting di situ. Ya kan? Kalau saya siap bettingnya 10 juta, ya masih masuk 10 juta. Kalau kalian siap dengan 1M, ya masuk 1M kan begitu. Nah, ketika turun bagaimana? Saya biarin dulu. Ya. Saya biarin dulu sideways. Nah, ketika mulai di harga 210-an ya. Nah, mulai beli lagi nih di akun lain tapi belinya supaya nggak rusak gitu loh teman-teman ya. Jadi biar yang average tadi ya udah saya beli di akun lain nih. Nah ketika harganya rally bagaimana ya? Karena saya percaya dengan masa depannya saya nggak jual PIVA di harga 300 waktu itu. Saya jual di harga 420, 440 kalau nggak salah. Nah saya jual karena ini saya merasa udah cukup kena target nih dari rise dan lain sebagainya. Karena pasti akan turun lagi. Dan benar dia turun lagi. Dia ke 410. Nah, itu ketika saya merasa, ini oke nih, saya akan beli lagi nih. Beli pelan-pelan ya. Nah, makanya saya punya di average 440, 450-an. Ketika dia naik, saya diemin aja, biarin. Ketika suspend, saya panik nggak? Enggak, udah biarin aja. Karena saya udah siap untuk invest di sini di satu akun yang saya pisahin, teman-teman. Ya kan? Nah, ini penting, kita memisahkan akun. Tujuannya apa? Kita nggak keganggu. Kalau kalian semakin sering ngeliatin sahamnya, ya kan, ini udah floating gede nih, 20%, 30%. Pasti akan ada kecenderungan untuk taking profit. Tapi kalau kalian memang beli untuk buy and hold panjang, pisahin akun yang nggak pernah dilihat. Sehingga ketika terjadi volatilitas pergerakan harga saham, kalian nggak akan khawatir. Ya, biarin aja. Mau dikocok-kocok mabuk, biarin aja. Karena saya percaya kedepannya pasti akan naik. Nah, itu tips dari saya ya. Jadi pahami analisanya ya. Kalau kalian entry dengan teknikal, keluar dengan teknikal. Kalau kalian entry dengan fundamental, keluar dengan fundamental. Jangan entry dengan fundamental, keluar dengan teknikal, bubar semua. Ya, atau entry dengan teknikal, keluar dengan fundamental. Artinya apa? Beli karena teknikalnya aja murni. Tapi ketika turun baru kalian cek fundamentalnya bagus gak ya? Itu untuk pembenaran diri sebenarnya, ya kan?
itu akan merusak psikologis kalian dan membuat kocar-kacir semuanya, berantakan semua. Karena money manajemennya itu juga rusak semua. Nah, makanya saya bilang, beli dengan teknikal, keluar dengan teknikal. Beli dengan fundamental, keluar dengan fundamental. Ya kan? Contoh misalnya kalian percaya Pak Ani bagus, beli karena fundamental, ya beli karena fundamental. Keluarnya bagaimana? Ya pakai fundamental lagi nanti. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu tips dari saya, teman-teman ya. Oke. Mantap sekali Om Ben, webinar kali ini daging semua. Bahkan ada yang bilang ini wagyu semua nih isinya nih malam hari ini. Terima kasih sekali Om Ben untuk waktunya, sudah mau meluangkan waktu hampir 1,5 jam untuk mengedukasi para trader pemula, dan ilmunya sangat membuka insight, membuka mindset kita untuk trading dengan strategi dan konsisten dengan strategi tersebut. Buat teman-teman, semoga setelah ini kamu jadi lebih percaya diri membangun strategi entry dan exit plan sendiri, bukan cuma ikut-ikutan sinyal atau feeling belaka. Oke, sampai jumpa semua. Kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak Om Ben, sehat selalu, happy cuan. Happy cuan semua, dadah teman-teman.